waktu-waktu mustajab untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan video kali ini saya Cak Luk akan menyampaikan keterangan tentang waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Maka keterangan tentang waktu-waktu mustajab ini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi siapapun yang ingin doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa bagi dulur-dulur semua, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini kepada saudara yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meluaskan manfaat dan melimpahkan barokah kepada kita semua. Amin. Tetap terus dukung channel Sholawat dan Doa ini. Baiklah, yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa berdoa diperbolehkan di setiap waktu. Akan tetapi ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa, yang mana jika doa dipanjatkan pada waktu-waktu mustajab tersebut, maka pasti akan lebih kuat atau lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini keterangan waktu-waktu mustajab itu. Yang pertama ialah waktu sepertiga malam terakhir. Waktu sepertiga malam yang terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa, sehingga doa lebih mudah untuk dikabulkan. Ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'aluni fa'u'tiyahu, may yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Tuhan kita Allah Tabaraka wa Ta'ala di setiap malam turun ke langit dunia di saat sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Dia Allah berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunanku akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian waktu mustajab untuk berdoa yang kedua ialah di saat berbuka puasa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan juga bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul 'adilu was-sha'imu hina yuftiru, wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam, wa tuftahu laha abwabus sama'i, wa yaqulu ar-rabbu 'azza wa jalla, wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hin." Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kemudian orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan doa orang yang dizolimi. Doa mereka diangkat ke atas awan dan dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Allah Tuhan Azza wa Jalla berfirman, "Demi kemuliaanku, engkau akan kutolong meski setelah beberapa saat." Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabrani. Yang ketiga, waktu mustajab untuk berdoa adalah di waktu sahur. Membiasakan beribadah di saat waktu sahur
yakni setelah mendirikan sholat witir sebelum terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Ini merupakan amal ibadah yang sangat utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa di dalamnya menjadi bagian dari doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu mustajab yang keempat dalam berdoa adalah di sepanjang waktu berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sha'imu hatta yuftira, wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqa as-sahabi yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Allah mengangkat doa mereka di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabrani. Waktu mustajab untuk berdoa yang kelima ialah di hari Arafah. Hari Arafah tepat pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana ketika itu para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, dan pada hari Arafah inilah sebaik-baiknya hari dipanjatkan doa, sehingga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafata, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya lah segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian waktu mustajab untuk berdoa yang keenam ialah di hari Jumat. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang hari Jumat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di dalamnya, yakni di hari Jumat tersebut, terdapat waktu yang jika seorang muslim berdoa memohon kepada Allah Ta'ala di waktu itu, maka pasti Allah memberikan apa yang ia minta. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengisyarahkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu mustajab itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menerangkan bahwa waktu mustajab tersebut ialah sejak dimulainya khutbah Jumat hingga selesai sholat Jumat. Sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa waktu mustajab itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagian ulama lainnya lagi menjelaskan bahwa waktu itu ialah pada akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Ada juga yang menerangkan bahwa waktu mustajab itu ialah waktu jeda di antara 2 khutbah. Kemudian waktu mustajab untuk berdoa yang ketujuh ialah di antara waktu azan dan iqamah. Sesungguhnya doa yang dipanjatkan pada waktu di antara azan dan iqamah tidaklah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamati." Doa yang dipanjatkan pada waktu di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ahmad. Yang ke-8, di setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Ini berdasarkan riwayat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'u?" Qala, "Jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat." Duhai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar Allah?
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kesembilan, di waktu turunnya hujan. Di antara waktu mustajab untuk berdoa ialah di saat turunnya hujan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thintani ma turaddani ad-du'a'u 'indan nida'i wa tahtal matari." Dua doa yang tidak akan ditolak, yakni doa di saat azan dan ketika turun hujan. Hadis riwayat Hakim. Yang ke-10, yakni di waktu setelah mengkhatamkan Al-Quran. Setiap muslim setelah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, kemudian ia memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doanya tersebut menjadi doa mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah dengan cepat. Lalu yang ke-11, waktu mustajab untuk berdoa ialah ketika azan berkumandang. Sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thintani ma turaddani ad-du'a'u 'indan nida' wa tahtal matar." Dua doa yang tidak akan ditolak, yakni doa di saat azan dan ketika turun hujan. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang ke-12 ialah di saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ketika ia berjihad di jalan Allah dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala doanya dikabulkan. Adapun saat ini jihad tidaklah melulu dimaknai dengan peperangan di medan perang, namun lebih pada memerangi hawa nafsu sendiri. Yang ke-13, waktu yang mustajab untuk berdoa ialah ketika sebelum minum air Zam-Zam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalah." Khasiat air Zam-Zam ialah sesuai niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, ketika hendak minum air Zam-Zam, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Adapun waktu mustajab dalam berdoa yang ke-14 ialah ketika sujud di dalam sholat. Saat sujud ialah saat mustajab untuk berdoa, sebab di saat itu seorang hamba dalam keadaan paling dekat dengan Allah Tuhannya. Disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya atau Tuhannya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah kalian berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, semoga dibarokahi oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.